Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Rose. Saya merupakan mahasiswa semester 3 jurusan Broadcasting. Hari ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teknik Reportase, yaitu tahap pelaksanaan wawancara, yang dimana ini merupakan tugas untuk menyelesaikan UAS saya di semester 3 kali ini. Nah, ada di slide pertama, ada tahap pelaksanaan wawancara. Wawancara atau yang biasa disebut dalam bahasa Inggris yaitu interview adalah pembicaraan antara dua orang atau lebih yang terjadi antara narasumber dan juga si pewawancaranya. Nah, tujuan awal dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan info yang pas dan bersumber langsung dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dikerjakan dengan cara menyampaikan sejumlah pertanyaan dari si pewawancara kepada si narasumber. Kadang, seorang pewawancara mendatangi seorang narasumber yang ahli dalam bidangnya untuk mendapatkan informasi. Nah, ada juga wawancara yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari seseorang yang telah mengalami suatu peristiwa atau yang telah menjadi saksi. Nah, serta banyak lagi jenis wawancara yang bisa digunakan untuk mendapatkan informasi. Sebelum melaksanakan wawancara, kita harus membuat janji kepada si narasumber. Membuat janji dengan narasumber, khususnya mereka yang sibuk, itu sangat penting. Kenapa? Karena kita mesti memastikan apakah dia bisa kita temui besok atau tidak. Kalau tidak bisa bertemu dengan, kalau enggak, kita bisa bertemu dengan si sekretaris atau sekretaris pribadi yang lain. Jangan lupa minta nomor ponselnya supaya sebelum wawancara kita bisa mengirim pesan kepada dia agar sumber bisa kita temui. Nah, membuat janji tidak sekedar membuat kesepakatan untuk bertemu. Si narasumber juga harus memberikan pengantar. Kalau besok pertanyaannya kita di sekitar hal-hal tentang ini gitu. Misalnya, kita berhasil membuat janji dengan seseorang yang pengidap COVID-19. Nah, kita harus bisa meyakinkan bahwa hal yang akan kita tulis atau kita tanyakan itu akan membuat pemerintah semakin peduli dengan si pengidap COVID-19 tersebut. Nah, atau kita membuat janji dengan seorang kepala dinas yang sedang dalam pemeriksaan kejaksaan di suatu tempat. Kita juga mesti memberikan pemahaman bahwa kita ingin melihat itu secara komprehensif, tidak semata dari sumber resmi. Dengan meyakinkan narasumber saat membuat janji, kita akan mudah dalam mengatur ritme pertanyaan saat suasana wawancara benar-benar membuat kita paham. Nah, lalu kita masuk ke slide kedua. Slide kedua ada tahap pelaksanaan. Kritis atau jeli atas setiap jawaban sehingga mampu mengembangkan pertanyaan berikutnya. Nah, dalam membuat pertanyaan, kita bisa memulai dengan pertanyaan yang bersifat umum. Karena tujuannya tidak lain adalah untuk membangun kedekatan personal sehingga si narasumber juga merasa rileks dan nyaman. Selanjutnya, pertanyaan yang bisa disesuaikan untuk mencari jawaban yang lebih detailnya. Pewawancara harus menyingkapkan diri dengan berbagai informasi yang berkaitan dengan topik yang akan ditanyakan kepada si narasumber. Ini merupakan hal yang wajib dilakukan, karena pewawancara juga harus membekali diri dengan informasi tentang narasumber agar bisa terjalin kedekatan personal. Pertanyaan yang tepat menjadi kunci sukses tidaknya pewawancara menggali informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya. Ada kalanya pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan harus disesuaikan dengan jawaban dari si narasumber. Rumusan pertanyaan yang sebelumnya sudah disampaikan bisa saja tidak akan berguna kalau tidak sesuai dengan jawaban dari si narasumber tersebut. Oleh karena itu, kemampuan dan pengalaman pewawancara dalam mengembangkan pertanyaan di suatu wawancara sebagai respon dari jawaban narasumber sangat diperlukan. Kata tanya yang digunakan dalam kegiatan wawancara yang baik biasanya dimulai dengan mengapa, kenapa, dan bagaimana. Karena jenis pertanyaan yang dimulai dengan kata tersebut bisa membuat narasumber memberikan informasi atau pendapatnya dengan lebih terinci. Contohnya, mampu mengingat dengan baik apa yang telah dibicarakan sehingga pembicara selalu nyambung. Nah, lebih bagus kalau kalian mengerti dan memahami
materi dari topik yang akan kalian bicarakan nanti. Kenapa? Karena kalau kalian mengerti dan memahami topiknya, kalian pasti akan nyambung dengan pembicaraan dari si narasumber tersebut dan bisa memberikan pertanyaan yang spontan. Wawancara tidak perlu membaca pertanyaan demi pertanyaan. Spontanitas dapat mencairkan suasana sehingga aliran informasi dapat lebih leluasa. Lalu ada apabila Anda tidak mampu mengingat informasi yang disampaikan narasumber, catat informasi pokok tersebut untuk dimintai klarifikasi. Namun, bila sudah terklarifikasi dengan sendirinya, tidak perlu ditanyakan lagi. Inilah alasan mengapa pewawancara harus menyiapkan buku catatan dan alat perekam agar mampu untuk mencatat semua jawaban yang diberikan oleh si narasumber atau si responden tersebut. Pewawancara tidak diperbolehkan menggunakan asumsi atau menafsirkan jawaban dari si narasumber, karena tugas dari seorang wartawan atau pewawancara hanya bertanya dan melaporkan, bukan menilai, mengomentari, dan tidak menyertakan pendapat pribadi di dalam berita tersebut. Karena di kode etik jurnalistik menyebutkan jangan mencampuri fakta dan opini. Lalu di slide selanjutnya, slide 3. Selanjutnya di slide 3, tetap menjaga sopan santun dalam melakukan wawancara. Sopan santun dan etika merupakan hal utama yang harus dan wajib diperhatikan. Kita harus tahu bagaimana bersikap di depan narasumber atau responden. Nah, sikap ramah dan murah senyum akan membuat suasana wawancara menjadi lebih cair. Bahasa yang digunakan dari si narasumber juga harus disesuaikan dengan si narasumber agar tetap nyaman ketika menjawab pertanyaan dari si pewawancara tersebut. Lalu, jaga suasana agar narasumber tetap bersedia diwawancarai. Wawancara bukanlah interogasi dan harus bebas dari tekanan. Suasana menyenangkan dalam wawancara akan berdampak besar terhadap proses wawancara antara pewawancara dengan si narasumber. Nah, maka dari itu, buatlah suasana yang menjadi rileks, lakukanlah basa-basi untuk menarik perhatian dan simpati dari si narasumber agar dia bersedia untuk diwawancara. Kita masuk ke slide 4. Jangan marah-marah atau memojokkan narasumber. Bersikap wajarlah dan menahan diri. Nah, kalau kita pengen wawancarain orang yang lebih pintar dari kita harus bisa membawa diri agar tidak merasa direndahkan. Nah, sebaliknya, apabila kita dihadapi oleh orang yang bodoh, kita harus mengarahkannya tanpa harus mengguruinya. Nah, dengan demikian, orang tersebut dapat mengetahui persoalan yang akan kita gali. Lalu, tidak perlu rendah diri. Nah, dalam wawancara, seringkali kita berhadapan dengan narasumber yang benar-benar pakarnya. Dan ada juga narasumber yang kita hadapi tidak mengetahui persoalan tersebut. Nah, namun dengan demikian, kita tidak perlu merasa rendah diri atau merasa lebih tinggi dari si narasumber tersebut. Seharusnya, kita mampu mengimbangi atau mengangkatnya. Jangan merendahkan diri seperti itu. Buktikan bahwa kamu layak untuk menanyakan hal itu dan buktikan bahwa pertanyaanmu itu bisa menunjukkan seberapa luas sih ide dan kecerdasan yang kamu punya. Karena itu, dalam persiapan wawancara, kita perlu menguasai materi dan harus pandai-pandai membawakan diri agar tidak direndahkan. Apabila menghadapi narasumber yang tidak menguasai masalah, kita harus mengarahkannya untuk mengarahkan tetapi tidak harus menggurui. Nah, sehingga bisa memahami persoalan yang akan digali. Lalu di slide kelima, hindari membuat narasumber marah atau tersinggung sehingga percakapan langsung terputus. Itu harus dihindari ya kawan. Bila narasumber marah, tunjukkanlah empati dan simpati agar narasumber melunak kembali dan mau melanjutkan wawancara. Nah, pewawancara secara tidak sadar sering terbawa emosi, sehingga dia lupa kalau dia sedang menghadapi si narasumber. Karena itu, dalam wawancara, kita harus pandai-pandai memelihara situasi supaya mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan jangan sampai terjebak ke dalam situasi perdebatan dengan si narasumber yang akan kita wawancari tersebut. Nah, dan juga perlu dihindari situasi diskusi yang berkepanjangan atau bertindak berlebihan sampai menjurus ke arah interogasi, apalagi menghakimi si narasumber. Nggak boleh. Nih, contohnya, wawancara dengan seorang direktur rumah sakit terkait dengan kasus flu burung. Karena dokter itu mempunyai etika kedokteran, sehingga harus
dirahasiakan gitu kan, info tersebut. Namun pewawancara memaksakan kehendak pengen tahu bagaimana sih kelanjutan dari kasus flu burung tersebut. Nah, sehingga menimbulkan ketegangan dan menghakimi si direktur tersebut. Akibatnya, tindakannya si pewawancara ini bukan yang mendapatkan informasi, malah tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan sama sekali. Maka dari itu, dalam menghadapi kasus seperti itu, pewawancara harus mampu mencari celah untuk kembali kepada situasi agar mendapatkan informasi yang lebih jelas tanpa harus membuat keributan, apalagi membuat marah si narasumber tersebut. Lanjut di slide ke-6. Pewawancara tidak boleh berkesan menggurui narasumber. Nah, kita juga harus menghormati jawaban dan privasi dari si narasumber. Kita nggak boleh bersikap seperti menggurui narasumber tersebut. Nah, jangan langsung bantah jawaban dari si narasumber jika tidak setuju. Lakukanlah dengan sesopan mungkin kalau ingin inilah jawaban sih. Lalu berikan pertanyaan langsung pada masalah yang ingin ditanyakan. Hindari prolog pertanyaan terlalu panjang meski bersifat basa-basi, dan ini tuh diperlukan untuk menarik simpati narasumber sehingga tidak perlu pelit dengan pertanyaan atau pendapat baru, kecuali kalau pewawancara sudah sangat dekat dengan si narasumber. Bisa tuh basa-basi dikurangin tuh kalau memang waktu untuk wawancara sangat terbatas. Wawancara harus tanggap, itu pun juga kita dibicarakan sebelum melangsungkan sesi wawancara. Jangan takut dan malu dianggap bodoh oleh sang narasumber. Kita tuh jangan malu bertanya apabila ada yang belum ditanyakan ketika narasumber menjelaskan. Kita juga nggak boleh takut kalau dianggap bodoh sama si narasumber, karena kita suka bertanya. Karena tugas kita akan bertanya dan bertanya. Maka dari itu bertanyalah yang banyak agar kita juga bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari si narasumber tersebut. Bertanyalah secara jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Nah, hal ini perlu diperhatikan dalam mewawancarai narasumber, yaitu menggunakan kalimat yang jelas, lugas, dan tidak berbelit-belit. Apalagi muter-muter. Ini hanya membuat narasumber semakin bingung, dan mungkin dia akan bertanya balik kepada si pewawancara apa maksud dari pertanyaan tersebut. Lalu di slide 7, jangan memotong pembicaraan narasumber kecuali narasumber melantur atau membelokkan wawancara ke arah yang tidak jelas. Boleh. Kita harus hindari memotong pembicaraan saat narasumber sedang memberikan jawaban dari pertanyaan yang sedang kamu buat. Namun jika memang kamu ingin memotong pembicaraan tersebut, mintalah izin dari narasumber tersebut terlebih dahulu agar kamu tidak dinilai sebagai seorang yang tidak tahu sopan santun. Dan jangan lupa untuk bersikap ramah dan hangat sebab kamu merupakan perwakilan dari tempatmu bekerja. Lalu di slide 8, bila terlambat, jangan panik. Gunakan strategi agar narasumber memaklumi dan tetap mau diwawancari sama kamu. Contohnya, kalau kamu terlambat datang ke tempat yang sudah dijanjikan karena kemacetan, kamu tidak perlu panik. Gunakan strategi agar narasumber tersebut tetap mau diwawancarai walaupun kamu sedang terlambat. Maka dari itu, pewawancara harus sudah berangkat 1 jam atau setengah jam dari waktu yang dijanjikan agar tidak mengalami kendala di jalan atau membuat narasumber menunggu. Karena lebih baik kita yang menunggu daripada narasumber yang menunggu. Lalu masuk ke slide 9. Jangan mempengaruhi atau membuat bias jawaban-jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Jangan puas dengan jawaban yang dangkal. Kamu jangan merasa puas saat narasumber memberikan jawaban yang dangkal ataupun singkat, seperti ya, enggak, tidak, oh begitu, dan lain sebagainya. Enggak boleh. Kamu harus terus bertanya agar kamu bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan. Maka dari itu, persiapkanlah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat bertanya seperti bagaimana, mengapa, dan kenapa. Itu akan membuat narasumber memberikan banyak penjelasan lebih rinci. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Tahap akhir dari wawancara.
tidak perlu menjanjikan kepastian pemuatan. Nah, setelah kita selesai melakukan wawancara dengan si narasumber, kita tidak perlu membuat kepastian seperti wawancara kita hari ini akan ditayangkan di ini, jam segini, hari ini. No, nggak perlu. Kenapa? Karena yang menentukan wawancara itu ditayangkan atau tidaknya bukan pewawancara, tetapi pihak dari stasiun televisi tersebut. Karena tugas kita hanya mewawancarai narasumber untuk mendapatkan informasi, bukan menerbitkan ataupun menayangkan suatu berita tersebut. Maka dari itu, setelah melakukan wawancara, kita cukup sampaikan terima kasih karena sudah meluangkan waktu Anda untuk kami wawancarai. Seperti itu saja. Tidak perlu menjanjikan apapun kepada narasumber. Malah jatuhnya itu kita malah memberikan harapan kepada si narasumber tersebut. Terakhir, sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.